April Ebit Nego Sinaga dengan NIM 211011038. Saya dari kelas S1 TT09B. Di sini saya akan mengerjakan tugas post-test saya dalam praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu konstruksi dasar perulangan. Pertama, cita-cita saya adalah menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi untuk penjelasan saya pada presentasi saya hari ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama dasar teori, yang kedua praktik, yang ketiga program dan flowchart, yang keempat ada code. Yang pertama dasar teori. Konstruksi dasar perulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan suatu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Secara umum, struktur flowchart dari konstruksi dasar perulangan ini adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat untuk contoh flowchart yang ada di sebelah kanan ini, algoritma sebelumnya masuk ke counter awal, TO akhir, badan loop, decrement atau increment, dan algoritma yang selanjutnya. Untuk dasar teori dari konstruksi ini, berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar perulangan sendiri ada 3 bagian, yaitu pertama kondisi perulangan. Kondisi perulangan ini berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari pengulangan. Yang kedua ada badan pengulangan, yaitu badan dari konstruksinya. Itu adalah deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya sampai dia mendapatkan hasil yang tetap dan sudah ditentukan. Yang ketiga ada pencacah atau counter. Pencacah atau counter adalah suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya untuk praktiknya ada beberapa topik bahasan. Yang pertama ada for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah n kali yang telah dispesifikasikan nilainya di awal dan di nilai akhir kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Struktur for to ada 2, yaitu meningkat dan menurun. Untuk meningkat ada contohnya, yaitu for counter nilai awal sampai nilai akhir. Untuk yang menurun nilai akhir lalu nilai awal. Untuk N4-nya sama, yaitu proses atau instruksi buka kurawal badan pengulangan. Jika ditranslasikan ke struktur bahasa C atau C++ menjadi sebagai berikut. Ini adalah contoh untuk bahasa C-nya dari struktur for to yang sudah saya jelaskan tadi. Keterangannya, untuk for counter diisi dengan variabel yang berfungsi sebagai pencacah. Lalu ada nilai awal dan nilai akhir diisi dengan nilai yang sudah ditentukan. Lalu ada increment dan decrement, yaitu diisi dengan operasi aritmatika atau lambang-lambang aritmatika. Selanjutnya yang kedua ada while do, struktur while do. Bentuk pseudocode untuk struktur while do adalah sebagai berikut, yaitu counter nilai awal opsional, while kondisi stop, true, do, proses atau instruksi, badan pengulangan, increment atau decrement, opsional, dan end. Hasil translasi ke struktur bahasa C-nya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk penjelasannya, struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal dengan inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do sendiri. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi bernilai true atau tidak, yaitu bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada dalam bidang pengulangan tersebut akan terus dikerjakan berulang-ulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Yang ketiga ada repeat until. Bentuk pseudocode untuk repeat until adalah sebagai berikut. Dan untuk translasi ke struktur bahasa C-nya ada seperti berikut, sebagaimana yang ada di kotak kedua. Untuk penjelasannya, struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do, yaitu kondisi yang sudah saya jelaskan di struktur yang pertama tadi. Jika pada struktur while do, kondisi stop dicek di awal pengulangan,
Maka pada struktur repeat until ini, kondisi stop akan dicek di akhir, yaitu di ujung pengulangan. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dengan while do adalah badan pengulangan pada suatu repeat until akan dijalankan minimal 1 kali, sedangkan struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali langsung tidak terpenuhi. Yang keempat, ada pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan yang sebelumnya, yaitu nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangannya sebelum kondisi 1 terpenuhi, berarti bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalam kondisi kedua akan diperiksa, dan jika terpenuhi akan tetap bernilai true. Maka instruksi atau proses yang ada di dalam akan diulang sampai kondisi kedua tidak terpenuhi lalu bernilai false. Untuk pseudocode-nya mungkin ada di kotak pertama yang sebelah kiri, dan untuk translasi struktur bahasa C-nya ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada contoh program dan flowchart yang saya buat sendiri. Untuk contoh programnya saya menggunakan contoh program konstruksi perulangan, yaitu untuk masuk ke dalam sebuah forum, yaitu forum komunis. Di sini saya menggunakan tipe data integer dan beberapa variabel seperti char dan struktur konstruksi yang sudah dijelaskan seperti for, while, for to, dan while do. Yang pertama ada deklarasi variabel yaitu integer a, dan ada char pilih yang untuk g. Ada beberapa variabel integer yaitu untuk password, umur, dan ID yang akan dimasukkan nanti. Yang pertama, forum komunis. Tampilkan forum komunis itu ada di slide pertama. Lalu di kedua ada selamat datang di forum komunis. Untuk pemilihannya ada dibuat pilih ya atau tidak, yaitu untuk lanjut ke program selanjutnya. Jika kita memilih ya, jadi kita akan disuruh login terlebih dahulu. Jika kita pilih tidak, kita akan diulang lagi ke dalam selamat datangnya, yaitu kembali ke forum awal. Jika kita pilih ya, untuk melanjutkan silakan login terlebih dahulu, kita akan disuruh melanjutkan ya atau tidak. Jika kita memilih tidak, yaitu disimbolkan dengan G, kita akan ditanya lagi kita ingin atau tidak, sampai kita menekan Y atau ingin lanjut. Jika tidak, maka program akan berhenti. Jika kita memilih ya, maka akan ditanya umur harus di atas 20 tahun. Jika kita menginput di 20 tahun, akan kembali menanyakan lagi seperti yang di atas. Tetapi jika umur memenuhi yaitu lebih dari 21 atau 21, maka akan ditampilkan umur sesuai syarat. Kita akan disuruh memasukkan nomor ID, dan ID yang terdaftar akan ditanyakan passwordnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam forum dan dapat membaca apa isi forum tersebut. Contohnya seperti berikut. Ini adalah hasil realnya forum komunis. Selamat datang di forum komunis. Untuk melanjutkan silakan login terlebih dahulu. Kita akan pilih ya untuk login. Lalu umur kita akan kita input 22 agar memenuhi. Ini ditampilkan umur sesuai syarat. Kita akan memasukkan ID, yaitu ID yang sudah terdaftar dan passwordnya. Nah, ini adalah isi dari forum itu. Selamat datang ke dalam forum. Dan untuk info selanjutnya terkait forum ini silakan follow Twitter @cintakomunis. Untuk flowchartnya sendiri sederhana, yaitu mulai ingin lanjut ya atau tidak akan masuk ke proses selanjutnya dan akan ditanyakan umur. Jika kita menginputkan 21 maka akan masukkan ID, jika tidak akan berulang. Lalu untuk selanjutnya akan ditanyakan password, lalu langsung masuk ke dalam forum komunis. Sekian penjelasan program dan flowchart. Saya akan masuk ke quote, yaitu yang terakhir. Quote saya, ayo teman, kita harus membuat negara ini maju. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk tugas postes saya dalam menjelaskan modul keempat yaitu konstruksi dan perulangan ini. Saya Gabriel Sinaga. Terima kasih.